Saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan satu tema, seorang hamba Tuhan. Nanti teksnya saudara bisa baca di rumah karena panjang sekali. Saya ambil dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Nanti fokus saya pada ayat yang ke-38, saudara. Ya, seorang hamba Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran saudara tentang seorang hamba Tuhan? Apakah itu berbicara tentang seorang pendeta, seorang dosen teologi, seorang misionari, seorang mereka yang penuh waktu kerja di gereja, atau mereka yang dikenal sebagai suster, atau sebagai pastor, dan sebagainya. Apakah itu yang ada di dalam pikiran saudara? Saya akan mengajak saudara untuk kita bersama-sama belajar untuk melihat seorang hamba Tuhan itu jangan dikerdilkan, ya, jangan dimiskinkan. Mari bersama-sama kita melihat apa adanya kata Alkitab tentang seorang hamba Tuhan. Dan saya ingin katakan begini, saudaraku, banyak orang Kristen gak suka dengan istilah hamba Tuhan dikenakan kepada dirinya. Tapi banyak orang Kristen saudaraku suka dengan istilah-istilah yang lain. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada 5 istilah yang dikenakan kepada saudara dan saya. Ada 5 istilah, saudara. Ya, nah istilah yang pertama itu adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Jadi anak Allah enak gak, saudara? Enak. Ya, jadi anak Allah itu berarti begini, saudara, ya, hidupmu itu begitu berharga. Kita berharga bukan oleh karena status kita. Kita berharga bukan oleh karena apa yang kita punya. Tapi kita berharga karena diri kita siapa di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi merupakan sebuah status yang sempurna di dalam keberhargaannya. Tidak bisa kurang dan tidak bisa bertambah. Itulah sebabnya kalau Anda mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya sebagai anak Allah, engkau tidak perlu sombong. Dan engkau juga tidak perlu minder. Orang yang mengerti jelas bahwa status sebagai anak Allah, dia tahu bahwa hidupnya itu sudah berharga. Dia akan belajar menjadi lebih rendah hati dan mengasihi orang lain. Jadi status yang pertama itu adalah anak-anak Allah. Nanti saudara bisa baca dalam Yohanes 1:12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk istilah yang pertama ini, gak banyak orang Kristen mengalami atau merasa berat dengan istilah ini. Bahkan mereka bisa menerimanya dengan senang sekali, saudara. Ada istilah yang kedua, saudaraku, adalah sahabat Kristus. Itu Yohanes 15 ayat 15. Aku menyebut kamu bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai sahabat. Nah, Yesus menjelaskan sebagai sahabat, saudaraku, dia menceritakan apa yang dia ketahui tentang Bapa, itu diceritakan kepada murid-muridnya. Jadi saudaraku, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dirahasiakan. Artinya betul-betul seorang sahabat itu mempercayai orang yang ada di dekatnya itu sebagai sahabatnya. Hingga dia bisa membuka seluruh isi hatinya, menceritakan pergumulannya, menceritakan cita-citanya, semangatnya kepada orang itu. Itu sahabat. Jadi saudaraku, Tuhan memandang kita sebagai sahabat. Itulah sebabnya saudaraku, dalam prinsip ini saya selalu berulang-ulang mengatakan, saudara mencari teman siapa saja boleh. Saudara mau berteman kepada kepada narkobais, ya, berteman kepada narapidana, berteman kepada perempuan pelacur, begitu. Silakan Anda berteman. Sebab kalau Anda musuhi, kapan mereka bisa mendengarkan berita Injil? Tapi kalau untuk menemukan sahabat, saudara mesti pilih sungguh-sungguh. Seseorang yang betul-betul hatinya tulus dan yang dapat dipercaya. Sebagai sahabat, kita kebanyakan orang Kristen tidak ada rasa berat untuk ini. Dan bahkan kita bisa menerimanya dengan sukacita. Wow, keren banget kita jadi sahabat Kristus. Ya kan? Seorang yang sangat dekat dengan Kristus. Yang ketiga adalah imamat rajani. Ya, kata imamat itu kata dasarnya imam. Bukan mamat, apalagi tomat. Hari bertobat besok kumat begitu ya. Imamat itu artinya imam. Kata tunggalnya, saudara. Jadi saudara imam. Sebagai imam, saudaraku, kita memiliki fungsi bagi dunia ini. Mewakili dunia kepada Allah. Dengan apa? Dengan doa-doa kita. Kita berdoa buat keluarga kita.
Kita berdoa untuk pemerintahan kita. Kita berdoa untuk gereja kita. Kita lagi sedang menjadi imam. Nah, biasanya aku dalam posisi sebagai imam, wah, nggak ada yang keberatan, saudara. Ya, nggak ada yang keberatan. Kita bisa menerimanya dan kita bisa lakukan itu kok di mana saja. Bahkan di kamar kita berdoa, saudara ya. Lalu yang keempat, nah ini mulai makin berat nih. Jadi saksi Kristus. Ya, Alkitab memberikan kepada kita di dalam Kisah Rasul pasal 1-2, kamu adalah saksiku. Ya, saksi itu artinya apa, saudara? Adalah seseorang yang mengenal Kristus, yang mengalami Kristus, yang mengalami perubahan, yang mengenal kebenaran Kristus. Nah, sebagai saksi, saudara, dia harus bersaksi. Dia harus menceritakan tentang Yesus yang hidup di dalamnya, lewat pengetahuannya, lewat teladan hidupnya, lewat penginjilannya. Dia harus ceritakan itu. Nah, biasanya untuk yang kelima, untuk yang keempat ini sebagai saksi Kristus, wah ini sudah mulai tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, aku masih kacau keluargaku Tuhan. Aku kayaknya gak sanggup deh jadi saksi Kristus. Tuhan, aku belum bisa menguasai kitab suci. Bagaimana aku bisa menceritakan tentang Yesus? Nah ini biasanya tawar-menawar, saudara. Ya, udah mulai sulit. Nah yang paling sulit suatu adalah hamba Tuhan. Ya, itu yang nomor 5, hamba Tuhan. Kalau kita baca Efesus pasal 6 ayat 5-7, saya ingin katakan kepada saudara, semua kita adalah hamba Tuhan. Saya bacakan saja Efesus pasal 6, ya, ayat 5-7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah pada posisi ini saudara, banyak orang Kristen gak suka disebut sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Kenapa saudara? Karena tak kala status itu diberikan kepada saudara dan melekat kepada saudara, ada dua kemungkinan. Yang pertama, rendah amat jadi hamba Tuhan, jadi hamba. Ya, kalau di dalam terjemahan yang lebih kasar, jadi budak. Rendah amat. Nggak keren begitu loh. Jadi sahabat oke. Jadi apa? Jadi anak Allah oke. Ya, jadi imam boleh. Tapi jadi budak, tunggu dulu. Wah, kita sudah mulai apa, saudara? Sudah mulai antipati. Ini kemungkinan yang pertama. Kenapa banyak orang Kristen gak suka disebut sebagai hamba? Yang kedua, saudaraku, kenapa gak suka, saudaraku? Karena gini, saudara. Ketika status itu melekat kepada saudara, yang dituntut oleh Tuhan dalam hidupmu adalah ketaatan. Saya ulangi lagi. Yang dituntut dalam hidupmu adalah ketaatan. Problemnya saudaraku adalah siapa orang Kristen yang bisa taat secara sempurna? Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi saudara melihat aduh ada banyak kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Aku kayaknya sulit untuk bisa menjadi taat 100%. Apalagi kalau bicara taat itu bicara pengorbanan, ini nggak enak. Kalau bicara pengorbanan itu paling kagak enak. Tapi kalau kita bicara terima berkat, itu enak banget begitu loh. So kemarin bersama-sama saya ingin mengajak, coba kita berpikir secara fair loh saudara, secara fair. Saudara diberikan 4 istilah yang sangat bagus. Kenapa yang cuma kelima ini engkau tolak? Tuhan gak memberikan 5 istilah yang sangat membebankan kamu. Membebankan saya. Tidak saudara. Tuhan berikan kepada saudara 4 istilah yang luar biasa, yang enak didengar. Kenapa sih cuma 1 Anda tolak? Banyak orang Kristen saudaraku, hamba Tuhan itu urusan pendeta. Ya, dialah yang berkorban, dialah yang maju ke depan. Wah saya enggak dah, di belakang aja. Saudara, saya berharap kita mesti sadar, kita adalah hamba Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk kita belajar ini secara dalam-dalam, saudara. Supaya saudara jangan menjadi orang Kristen gampangan. Maunya yang enak, tetapi yang enak kagak mau, saudara.
Maunya berkat tapi pengorbanan tidak mau. Kristen macam apa itu saudara? Mari bersama-sama kita belajar jadi hamba Tuhan. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Maria. Kita buka Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Di situ firman Tuhan berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah sebuah konteks bagaimana malaikat memberitahukan kepada Maria, kamu akan hamil di luar nikah dan oleh pekerjaan Roh Kudus. Ketika mendengar itu saudara, Maria langsung berkata dengan sebuah kalimat yang sangat-sangat menjelaskan siapa identitas sesungguhnya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya ingin katakan saudara bahwa perkataan ini bukan hanya untuk Maria loh saudara. Tapi untuk kita semua. Mari kita belajar 3 hal yang sangat penting dari ayat 38 ini. Tentang kehambaan Maria yang menjadi sebuah teladan yang sangat baik buat kita, saudara. Teladan di mana dia mau mengambil resiko, mau berkorban di dalam statusnya sebagai hamba. Kita belajar 3 hal. Saudara, seorang hamba pada masa itu, saudara, ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah hamba yang dalam pengertian dia mau jadi hamba, mau jadi budak secara sukarela. Secara sukarela itu artinya dia lihat bahwa Tuhannya itu baik, ya Tuhannya itu penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Sehingga waktu dia melayani menjadi budak, saudaraku, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Sehingga biasanya kalau budak-budak seperti ini, tak kalah Tuhan yang bilang begini, kayaknya ini ekonomi lagi sedang mengalami resesi nih. Ya, usaha bos lagi sedang susah dan berat. Ya, gimana? Kamu masih mau bertahan gak di sini? Kalau kamu gak sanggup gak apa-apa, kamu cari tuanmu yang baru. Hamba yang sukarela bilang begini, bos, gak digaji 3 bulan pun gak apa-apa. Karena bagiku bukan persoalan uang. Tapi bagiku ketika aku bekerja di sini, aku menemukan apa arti keberhargaan hidup. Bos memanusiakan saya. Bos menjadikan saya sebagai seorang berharga. Bos walaupun saya hamba seperti diperlakukan seperti anak bos. Bos, aku akan tetap di sini. Nah, itu sukarela. Nah, yang jenis yang kedua saudaraku adalah itu dia yang dipaksa atau yang terpaksa. Ini biasanya yang gak sanggup bayar utang, itu dipaksa saudara, untuk jadi budak, membayar. Atau sebuah negara yang dikalahkan, suku rakyatnya dirampas dan dijadikan budak. Dia mesti kerja, krodi, kerja keras. Itu dipaksa. Saudara, Maria ini jenis hamba yang mana, saudara? Hamba yang sukarela atau hamba yang terpaksa? Kenapa Maria dengan begitu cepat berkata, aku ini hamba Tuhan? Apa itu hamba Tuhan, saudara? Mari bersama-sama kita belajar dari apa yang dikatakan Maria. Yang pertama, dia adalah seorang hamba yang penuh hormat. Yuk sama-sama kita katakan, seorang hamba yang penuh hormat. Full respect di hatinya. Kenapa saya katakan bahwa dia adalah seorang hamba yang full respect di dalam hidupnya. Perhatikan, maaf ya kalau saya harus menggunakan dalam bahasa aslinya. Kata jadikanlah, itu secara grammar, itu di dalam bentuk optatif dan middle. Artinya itu adalah sesuatu yang dia terima secara pasif dan dia menerimanya dengan sukarela. Dan itu menjadi semacam semacam semangat hatinya. Jadi dia ada seorang yang full respect. Maksudnya begini saudaraku, dia bukan seorang yang mengeluh. Kenapa mesti aku Tuhan? Kenapa gak wanita lain?
Atau dia bukan seorang yang begini. Ketika dia terima tugas itu dalam sebuah ketaatan, dia tuh nggak ngedumel. Tuhan, kenapa sih mesti aku? Ya aku taat dah. Ya sudah. Tapi kenapa mesti aku Tuhan? Oh ngedumel. Tuhan ini nggak fair. Padahal ada orang-orang yang lebih baik. Orang-orang yang lebih mumpuni. Orang-orang yang lebih hebat. Kenapa nggak dia Tuhan? Kenapa mesti saya? Dia menerimanya dengan penuh semangat, saudara. Di dalam hatinya itu penuh dengan ketulusan. Tidak ada rasa ngedumel. Tidak ada rasa tawar-menawar sama Tuhan. Dia tahu siapa dirinya adalah seorang hamba. Saudara, ada seorang rekan saya, dia ngomong begini. Seringkali kita memahami berhala itu adalah adanya satu patung atau apa yang kita sembah-sembah itu berhala. Atau seringkali kita berpikir bahwa berhala itu adalah merupakan sebuah sistem berpikir di otak kita. Mana yang lebih penting, Tuhan atau yang lain? Kalau yang lain lebih penting, maka itu yang lain jadi berhala. Tapi teman saya ini bagus sekali. Dia bilang begini, ketika engkau salah memahami dirimu, ketika engkau gagal melihat dirimu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, engkau gagal, engkau menolaknya, engkau ngedumel, engkau marah-marah. Itu namanya berhala. Jadi berhala bukan hanya berkaitan dengan Tuhan, saudaraku. Tapi bagaimana pengenalanmu atas dirimu sendiri. Kau sadar gak bahwa kita adalah seorang hamba. Seorang hamba itu dituntut respect, saudara. Saudara, di Alkitab ada sebuah kisah, narasi. Seorang perwira, saudara, dia memiliki hamba, perempuan yang sedang sakit. Dia datang kepada Yesus. Yesus tolong sembuhkan, aku punya hamba. Lalu bukan baik, aku akan datang menyembuhkan. Lalu kemudian hamba itu bilang, Yesus jangan datang ke rumahku. Engkau kata satu kata, dua kata saja cukup. Saya percaya pembantuku akan sembuh. Dia bilang begini, ini bagus saudara. Dia ini prajurit Romawi loh. Dia bilang begini, kenapa saya katakan begini ya guru, ya Tuhan. Dia bilang begini, karena di bawahku ada bawahanku. Yang kalau aku ngomong, dia respect dengan pembicaraanku. Dia menghormati apa yang aku ngomong. Tapi di sisi lain, guru mesti tahu bahwa di atasku juga ada atasan. Yang dimana kalau dia ngomong, saya mesti respect dengan perkataannya. Yesus ngomong apa kepada prajurit ini, saudara? Iman yang sebesar ini tidak pernah aku temukan sekalipun ini di kalangan Israel. Perwira ini seorang Romawi loh. Dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dia tidak mengenal kitab suci secara mendalam. Tapi hatinya, respeknya itu dihargai oleh Tuhan. Tak kalau engkau mengenal siapa dirimu, engkau adalah hamba. Seorang hamba itu memiliki ciri hati yang respectful in your heart. Seorang yang penuh rasa respect, yang penuh kepada orang lain. Baik yang di bawah maupun yang di atas. Hati itu adalah jendela jiwa. Hati itu menjadi sumber dari segala sesuatu. Kalau engkau tidak memiliki rasa respect kepada sesamamu, entah orang yang di atasmu atau orangnya di bawahmu, kau sebenarnya lagi sedang menghina ciptaan Tuhan. Oh, setiap manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Gak peduli dia orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, bahkan orang ateis sekalipun, saudara. Kita harus belajar respect secara hati kepada mereka.
Jadi saudara, seorang hamba harus punya prinsip dalam hatinya adalah respect. Jadi kalau dia nggak ada respect, maunya dihormati, maunya dihargai, maunya diangkat, maunya ditinggikan, dia bukan hamba, dia bos. Saya berdoa saudara, semua kita di sini memiliki hati hamba. Amin. Respect kepada siapapun. Saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Kita seorang hamba yang penuh pemahaman. Katakan sama-sama. Apa saudaraku? Seorang hamba yang penuh pemahaman. Menarik saudaraku, kalau kita baca Lukas 1 ayat 38. Di situ Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Suatu kata perkataan di sini tidak dipakai kata logos, tapi dipakai kata rema. Logos itu adalah merupakan sebuah tulisan yang lengkap dan utuh. Logos itu nggak perlu dipahami. Dibaca aja atau percaya, ya sudah, ini logos tulisan. Tapi kalau yang namanya rema, orang karismatik, saudara-saudaraku dari karismatik, sangat paham yang namanya rema. Rema itu artinya apa, saudaraku? Rema itu artinya dia paham, dia mengerti. Di bahasa Yunani, saudaraku, ada dua diterjemahkan dengan perkataan, logos dan rema. Tapi rema diterjemahkan lebih dalam. Di dalam beberapa teks ayat kitab suci, saudaraku, kata rema itu diterjemahkan dengan keterangan. Jadi bukan sekedar tulisan. Bukan sekedar dibaca atau dilihat. Tapi sebuah tulisan yang diterangkan. Sehingga saudara itu betul-betul paham, mengerti. Seorang hamba pada waktu itu, saudaraku, dia harus betul-betul menguasai yang namanya rema. Khususnya dari atasannya. Apalagi kalau orang-orang yang disebut sebagai budak rampasan perang. Yang namanya rampasan perang itu, saudaraku, aduh itu paling kasihan, saudara. Itu bisa dibunuh kapan saja. Bisa disiksa kapan saja. Makanya saudaraku, seorang budak, hasil dari rampasan perang, dia harus bisa menjadi orang yang rema. Artinya begini, saya ngerti benar deh itu hati tuanku. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang menjadi cita-citanya. Aku paham banget apa yang membuat dia tersinggung, apa yang membuat dia bisa marah, apa yang membuat dia bisa senang, apa yang membuat dia bisa ketawa. Aku paham banget, aku rema dengan Tuanku. Nah itu rema, saudara. Jadi rema itu lebih dalam dari logos. Rema itu adalah saya paham, saya mengerti. Sebagai seorang hamba, kita ini semua hamba, saudara. Anda paham gak apa hatinya Tuhan 100%? Saudara paham gak apa yang menyakiti hati Tuhan kita? Saudara paham gak apa yang membuat Tuhan kita di surga tersenyum melihat saudara? Dia bersuka cita melihat saudara. Saudara paham gak? Saudara paham gak bahwa Yesus kita bisa dengan keluhan, dia bisa menangis di surga melihat saudara. Saudara paham gak apa yang menjadi hal yang membuat dia sedih, hal yang membuat dia bersuka cita. Saudara paham gak sebagai seorang hamba? Nah suku kalau kita berbicara tentang hamba, ada 3 saudara ya. Hamba yang pertama itu dilihat secara umum. Artinya begini, kita sebagai warga negara kita adalah hamba Tuhan loh. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama apa saudaraku?
Saya sebagai warga negara, saya adalah hamba Tuhan sebagai warga negara secara umum. Ini tidak bersifat tidak bersifat spesifik, tapi ini bersifat umum. Sebagai warga negara, kita ini hamba. Kita taat, kita pahami apa yang Tuhan mau ketika kita sebagai warga negara. Misalnya, kehadiran saudara itu harus menjadi kesejahteraan bagi kota. Jangan bikin wali kota tuh jadi ribet, gue jadi capek begitu, tawuran. Nah, saya baca di mana tuh? Baca di, saya lihat di YouTube, Soku Surabaya sekarang lagi sedang gempar dengan tawuran yang membuat rakyat Surabaya menjadi gelisah begitu loh. Saya sebagai warga negara tahu, saya mesti taat, saya anak-anak muda. Saya mesti taat nih, apa yang membuat wali kota saya itu bisa senang, bisa sejahtera, bisa sukacita, itu saya akan lakukan. Karena dia wali kota saya. Saya paham benar. Itu secara umum. Sebagai warga negara, semua sama. Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu. Bahkan saudara, orang ateis kalau ada pun di Indonesia, mereka tuh hamba. Artinya apa? Bayar pajak. Bayar pajak saudara. Saya bukan lagi sedang mewakili Menteri Keuangan. Nggak ada urusan dengan saya. Tapi saya berurusan dengan Alkitab. Karena kitab suci mengatakan itu, bayar pajak. Saya nggak tahu saudaraku ya, di agama-agama lain, kitab suci mereka ada nggak mengajarkan tentang bayar pajak. Tapi di dalam kekristenan, dalam kitab Roma, Paulus mengajarkan kita sebagai orang Kristen taat dan mesti wajib bayar pajak. Even itu adalah pemerintah yang menindas kekristenan, kita mesti tetap bayar pajak. Itu adalah pemahaman secara umum. Nah, untuk ini saudara mesti lakukan. Tapi saudaraku ada kehambaan yang pemahaman secara khas kekristenan. Misalnya apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ayat ini kan bukan untuk istri saya. Ayo suami-suami bilang, ini untuk kamu loh. Ayo yang bawa istri, ini untuk kamu loh. Iya, itu untuk semua istri. Dan ini tidak diajarkan di agama lain. Ini menjadi milik khas dan unik kekristenan. Saya pengen tanya, Anda paham gak? Sebagai seorang istri yang hormat kepada suami. Seorang istri sebagai penolong untuk suami. Anda paham gak apa yang mesti dikerjakan sesuai dengan maksud Tuhan? Saya khawatir, saya curiga nih jangan-jangan di antara kita saudaraku menjadi istri sesuai dengan apa kata orang. Menjadi istri sesuai dengan apa kata pohon keluarga saya. Dulu mama saya begitu, saya punya popo begitu, saya punya potai begitu. Gak jadi masalah kalau saya begini mau apa? Saya khawatir saudara. Hari ini pemahaman kita, rema kita tentang seorang istri dipengaruhi bukan apa kata Alkitab. Sebagai seorang suami, ini milik khas kekristenan. Alkitab ngomong apa saudaraku? Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Anda paham gak apa itu mengasihi, apa itu kasih? Saudara paham gak apa yang mesti dilakukan kepada istrimu? Kalau istrimu diminta tunduk sama saudara, saudara harus belajar mengasihi istrimu. Anda paham gak yang dimaksud oleh Tuhan? Saya katakan begini, ketika seorang suami, dia bersikap kepada istrinya yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Anda bukan hamba Kristus. Saya ulangi lagi, saya ngomong tegas, Anda bukan hamba Kristus. Saya nggak tahu Anda hamba siapa. Paling gampang begini saudaraku ya. Saya kalau melihat seorang suami yang bukan hamba Kristus dalam arti pemahaman sebagai hamba Kristus secara khas Kristiani, seorang suami, saya tinggal lihat istrinya aja. Kalau istrinya kurus, susah, gampang putus asa, gampang kepahitan. Istrinya mau bunuh diri, mau menceraikan, ya sudah, saya sudah tahu lah. Suaminya pasti tidak menjalankan
apa yang Tuhan inginkan sebagai seorang suami. Dia nggak paham, dia nggak rema. Saya nggak tahu tuh, dia dapat rema itu dari mana. Saya minta kepada saudara demi nama Yesus, mintalah rema dari Roh Kudus, mintalah rema dari kitab suci. Apa yang menjadi peranmu secara unik kekristenan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagainya. Nah, ini adalah pemahaman yang kedua. Pemahaman secara umum, pemahaman khas Kristen. Nah, ada satu lagi. Nah, yang satu ini saudaraku, nggak semua orang bisa menerimanya. Artinya begini, ini merupakan sebuah panggilan khusus. Saya ulangi lagi, ini panggilan khusus. Jadi seorang pendeta, hamba Tuhan, seorang misionari, seorang yang bekerja penuh waktu untuk Tuhan, menjadi dosen teologi. Tapi saudaraku, jangan Anda pikir bahwa ini hanya bagian dari rohaniawan sebagai panggilan khusus. Saudara, ketika engkau dipanggil Tuhan, jadilah seorang tentara. Dan kau berkata, Tuhan aku siap jadi tentara. Itu panggilanmu secara khusus. Habis-habisanlah kamu jadi seorang tentara, menjadi TNI, menjadi tentara nasional Indonesia, sesuai dengan panggilanmu yang spesifik. Jangan main-main dengan panggilan itu. Saya punya seorang rekan, seorang tentara. Dia bilang begini, saya menjadi tentara bukan ini menjadi panggilan negara buat saya, dia bilang. Tapi juga merupakan panggilan Tuhan buat hatiku. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta punya panggilan pendeta. Pak Pendeta akan belajar sungguh-sungguh kitab suci, menjelaskan kepada kami. Tapi tahu gak Pak Pendeta, ketika saya sebagai seorang tentara yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Dia bilang begini, saya akan belajar menjadi tentara yang berkualitas. Dan dia bilang begini, saya berdoa kepada Tuhan satu saat, saya ada pada sebuah posisi tertentu di situ. Dan saya akan mempengaruhi bawaan saya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya punya rekan polisi. Dia juga punya panggilan khusus. Bukan sekedar jadi polisi, bukan. Tapi buat dia, jadi polisi itu adalah panggilan khusus yang spesifik, yang gak semua orang bisa dapati. Kalau istri, kalau suami, semua orang bisa, saudara. Tapi kalau untuk menjadi polisi, menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang dosen, kalau itu didasarkan kepada sebuah konsep yang benar, pemahaman yang benar, wah saudara gak main-main. Saudara. Engkau lakukan itu bukan sekedar untuk negara, bukan untuk jenderalmu, bukan untuk atasanmu, tapi untuk Tuhan. Tuhan disenangkan. Saudara, itu saudara paham gak? Maria itu saku dia memiliki rema. Dia ngerti panggilan secara umum. Dia tahu keunikan kekristenan. Dan yang paling penting saku, dia ngerti panggilan khusus. Tuhan bilang begini, nanti lewat kandunganmu akan lahir Yesus. Itu panggilan khusus yang mesti dia terima, saudara. Yang gak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya Maria. Panggilan khusus. Saya ingin tantang saudara. Saya yakin bahwa kita semua memiliki tiga ini. Kau paham gak? Kau rema gak akan hal ini? Ingat, kita ini hamba. Sebagai seorang hamba, kita mesti berjuang untuk memahami bagianku, tugasku, SOP-ku, apa yang menjadi kesenangan Tuanku, atasanku. Saudara sungguh-sungguh harus berjuang sampai paham. Maria rema. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Seorang hamba yang penuh ketaatan. Maria bukan aja seorang yang full respect, penuh respect di hatinya. Jadilah, yaitu auris, optatif, middle. Jadilah. Itu semangatnya dia. Yang kedua, dia menjadi seorang hamba yang penuh pengertian. Gak meleset sedikit pun apa yang menjadi kesukaan Tuhan dan kehendak Tuhannya buat hidupnya. Yang ketiga, saudaraku,
seorang hamba yang penuh dengan ketaatan. Lukas 1 ayat 38 berkata begini. Jadilah padaku. Genoito moi. Bukan jadilah buat Yosef, calon suamiku. Bukan, jadilah padaku. Artinya aku beban ketaatan ini bukan kepada Yusuf. Tapi beban ketaatannya kepada seorang wanita yang lembut. Lemah secara fisik. Gak punya kekuatan apa-apa. Tapi dia mau mentaati, saudara. Tahu ketika Maria untuk taat ini, jangan saudara pikir gak ada tantangan besar loh. Minimal saudaraku, yang pertama, kalau dia mentaati Tuhan, saudara bisa bayangkan, dia hamil di luar nikah. Saudara bisa bayangkan, kemungkinan besar dia akan diceraikan oleh suaminya. Kenapa lu hamil? Kita belum berhubungan, kok kenapa kamu hamil? Risiko yang pertama. Risiko yang kedua, dia akan jadi malu, saudara. Kalau dia itu hamil di luar nikah. Yang ketiga yang paling mengerikan. Kalau banyak orang tahu Maria ini hamil di luar nikah, zina. Dan hukumannya adalah mati. Saya pengen tanya, Maria dalam hal ini berkorban enggak, saudara? Tidak ada ketaatan tanpa membayar harga. Saya ulangi lagi, tidak ada ketaatan tanpa membayar harga. Keselamatan, engkau tidak bayar harga sepeser pun. Dengan kebaikan sedikit apapun, kau tidak perlu bayar untuk kau diselamatkan. Tapi untuk menjadi seorang hamba yang taat, kau harus membayar segala-galanya dalam hidupmu. Suku Maria adalah seorang yang taat. Sekalipun dia harus mengambil risiko yang sangat besar. Itulah sebabnya saudaraku, kenapa kekristenan begitu rapuh. Dan gampang jatuh orang-orang Kristen, saudara. Karena banyak orang Kristen tidak pernah mau membayar harga ketika menjadi orang Kristen. Menjadi polisi Kristen. Gak bisa bertahan di tengah terpaan. Yang namanya korupsi, yang namanya kolusi. Pejabat-pejabat. Gak bisa tahan, saudara. Gak mau berkorban dalam hal itu. Ambil risiko. Saya punya teman-teman di kepolisian, saudara. Dia ambil risiko, gak apa-apa. Kalaupun saya disingkirkan dalam sebuah jabatan strategis, gak apa-apa. Saya rela ambil risiko. Gak apa-apa, pangkat saya gak naik-naik. Tapi penting melalui hidupku, Tuhan yang disenangkan. Aku tahu kalau aku lakukan ini, Tuhan pasti sedih. Dan aku gak mau lakukan ini. Ambil risiko. So, sampai di sini saya pengen tanya. Bagus gak teladan Maria? Saudara bisa menirunya, saudara? Kalau Anda tanya kepada saya, bagaimana dengan Pak Hengki? Saya akan bilang, enggak gampang. Susah. Loh kalau begitu, gimana Pak Hengki? Apakah Pak Hengki menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan? Oh ya jujur, kalau standarnya Maria, saya akan melihat diri saya adalah orang yang tidak layak menjadi hamba Tuhan. Karena saya mungkin masih terlalu jauh dengan tokoh yang bernama Maria ini. Tapi saya ingin tutup khotbah saya, saudara. Tidak berhenti kepada seorang hamba yang bernama Maria. Tapi ada seorang hamba yang disebut anak Allah. Yang menyebut dirinya adalah sahabat. Yang menyebut dirinya adalah imam. Yang menyebut diri adalah saksi. Nabi dari surga menyampaikan firman. Dan yang menyebut dirinya sebagai hamba. Saudara, saya akan membaca begini. Jika kehambaan Maria bagus untuk teladan hidup orang percaya,
Namun hanya kehambaan Yesus saja yang dapat menebus kegagalan kita sebagai hamba Tuhan. Bahkan semua dosa dan kejahatan orang percaya. Saya ulangi lagi saudara. Jika kehambaan Maria bagus untuk teladan hidup orang percaya. Namun hanya kehambaan Yesus saja yang dapat menebus kegagalan kita sebagai hamba Tuhan. Bahkan semua dosa dan kejahatan orang percaya. Itulah sebabnya ketika engkau gagal, jangan pernah menyerah untuk jadi hamba Tuhan. Berjuang terus, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Karena Kristus telah menebusmu dengan harga yang sangat mahal. Saya akan tutup khotbah saya dengan Yesaya 53 ayat 10 sampai ayat 11. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan, ambil resiko, mau berkorban. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sama-sama kita baca. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Kita butuh teladan Maria sebagai kehambaan. Tapi begini, kita lebih membutuhkan kehambaan Yesus dalam hidup kita. Tanpa kehambaan Yesus, saudara saya, kita adalah orang yang celaka. Saya berdoa saudaraku, mari bersama-sama nikmati hidupmu sebagai seorang hamba. Bukan karena semata Maria, tapi karena Yesus yang mencintai kamu habis-habisan. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya yakin saudaraku, kau suka dengan istilah anak Allah. Kau suka dengan istilah sahabat Kristus. Kau suka dengan istilah imam. Ya mungkin agak sedikit susah untuk menerima sebagai saksi Kristus. Tapi hari ini saya ingin tantang saudara. Maukah kita menjadi hamba Kristus? Yang berkata, di sini saya Tuhan. Saya mau jadi hamba Kristus. Karena saya telah menerima berkat dari kehambaan Kristus buat saya. Kesalahan saya, kegagalan saya, dosa saya telah ditanggung di atas kehambaan Yesus. Dan hari ini kau penuh cinta padaku. Aku ingin mencintaimu. Dan aku ingin jadi hambamu dalam relasi cinta. Yang berkata seperti itu, bolehkah kau taruh tanganmu di dada? Dan saya akan berdoa buatmu. Puji Tuhan. Siapa lagi saudaraku? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi saudara? Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, siapa di antara saudaraku berkata, saya mau jadi seorang hamba yang paham apa tugas saya sebagai seorang istri, apa tugas saya sebagai seorang suami, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Kiranya Roh Kudus membantu kami untuk bisa memahami apa yang kau pikirkan tentang diriku sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Tolong saya ya Roh Kudus. Yang berkata seperti itu, bolehkah engkau angkat tangan? Siapa yang berkata, Tuhan aku ingin menyenangkan hatimu. Aku ingin belajar, walaupun gak gampang Tuhan. Aku ingin belajar. Aku tahu Tuhan, ketika aku gagal, aku tidak gagal segala-galanya. Karena Kristus telah menebus kesalahanku. Dan aku akan berjuang kembali untuk menjadi seorang suami, istri, orang tua, anak. Yang menyenangkan hati Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di surga, hamba mau berdoa untuk setiap kami di tempat ini. Sebentar lagi kami akan masuk di dalam Natal pada tanggal 25 Desember.
Natal itu berbicara tentang Tuhan pencipta. Dia mau jadi hamba, menderita, mengambil resiko. Dia paham kehendak Bapa buat hidupnya. Mati di kayu salib. Hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap kami di tempat ini. Jangan kau biarkan satu pun orang Kristen di tempat ini gak suka dengan yang namanya hamba. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami boleh menikmati kehambaan kami sebagai orang percaya. Karena kami nempel sama Sang Yesus yang juga adalah hamba. Dan Tuhan tolong setiap kami di tempat ini agar kami boleh menjadi hamba dan paham apa tugas saya sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak, sebagai warga negara. Sebagai orang-orang yang dipanggil khusus, entah itu di kemiliteran, entah itu di kepolisian, entah itu sebagai pejabat-pejabat pemerintah, entah itu di swasta. Kiranya Tuhan tolong saya, agar saya bisa melakukan itu dengan segenap hati kami. Penuh semangat, karena kami adalah hamba dari Kristus. Tuhan tolong umat-Mu di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, tak kala kami mengerti nilai ini, kami tidak akan mudah digoncangkan oleh kenikmatan dunia. Karena orang yang sudah siap berkorban bagi Kristus adalah orang yang sanggup melawan kenikmatan dunia. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Khususnya untuk kami yang angkat tangan dan menaruh tangan di dada. Berkati mereka. Berkati anak-anak mereka. Berkati usaha mereka. Apapun yang dibuat mereka berhasil. Karena mereka rema dengan pikiran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya. Amin.